Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan. Pagi hari ini mari kita persiapkan hati dan hidup kita untuk kita menghampiri Tuhan dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan, Yesus, Engkau sungguh baik, Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus, Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup.
menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, sebab Engkau yang layak disembah. Hanya Kau yang layak ditinggikan, dimuliakan. Sebab Engkau sungguh baik, sangat baik Tuhan. Sungguh kami bersyukur memuji-Mu. Sebab Engkau Tuhan baik untuk selama-lamanya, sampai selamanya. Kasih-Mu tak pernah berubah, setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk keselamatan yang dari-Mu. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Sungguh kami bersyukur memuji-Mu. Sungguh kami bersyukur memuliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur. Sebab Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu. Haleluya. Ku sembah, ku puji nama-Mu Tuhan. Oh, kami naikkan pujian dan hormat bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, ku menyembah, kami bersyukur, tinggikan nama-Mu, muliakan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik untuk selama-lamanya. Sungguh kami bersyukur memuji-Mu, sungguh kami bersyukur, tinggikan nama-Mu. Oh Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Sungguh kami kagum dan hormat akan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu, kasih-Mu menguatkanku saat ku berada, saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Sekali lagi, saat ku berada, saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan, pasti nyata di
tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Dengan iman katakan, Kau pertolongan, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Engkaulah pertolongan, Engkaulah pengharapan di dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkaulah yang memberikan kemenangan, Engkaulah yang memberikan sukacita atas setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian kepadanya, mari naikkan syukur di hadapannya. Sebab Dia Tuhan yang sangat baik, Dia Tuhan yang hidup, layak disembah. Ya Rabbatakanamu, Sikinerararabu, Rabbatakanamashe, Ya Rabbatakanamashe, Rabbatakanamashe. Sikinerereremo, Rabbatakanamayase, Sikinerereremo, betapa kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sumber pertolongan, Engkaulah sumber sukacita kami Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Mari angkat suaramu, agungkan Tuhan, muliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Salam, terpujilah Kau Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya Kau yang kami andalkan, hanya Kau yang kami percaya, hanya Engkau Tuhan. Korabatakana sekereremo, rabatakana layana mase. Sikinererereremo, ratakana lamase.
rapatakan lama yaso kiratakan lama ya sikinelemo sikiratakan lama haleluya. Sungguh kami bersyukur memujimu menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau sungguh baik Tuhan. Kau yang kami sembah, Yesus. Terima kasih Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, benar dan karyamu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, Engkau layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, Engkau layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, Engkau layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang
layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, Engkau layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, Engkau layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, Engkau layak disembah. Engkau layak disembah, Engkau layak disembah. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, layak diagungkan. Bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan selama-lamanya. Sungguh kami bersyukur menyembah-Mu, memuji nama-Mu. Bagi-Mu Tuhan hormat dan kemuliaan, salah pengagungan bagi Tuhan. Ku bersyukur menyembah-Mu, memuji nama-Mu. Haleluya. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur menyembah-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Sungguh kami bersyukur menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku.
Yesus kekuatan hidupku, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku, Kau sembah, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan hidupku. Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Kami sadar bahwa kekuatan kami terbatas, kemampuan kami terbatas, tapi Engkaulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami yang tak terbatas, yang memampukan kami untuk kami cakap menghadapi segala perkara, bukan dengan kekuatan dan kemampuan kami, tapi dengan pertolongan daripada-Mu ya Roh Kudus Tuhan, yang memampukan kami, yang menyanggupkan kami Tuhan, untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di tengah kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami telah memuji dan mengagungkan nama Tuhan yang hidup. Ini tiba waktunya bagi kami untuk kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau mendengarkan setiap ucapan perkataan-Mu Tuhan. Melalui apa yang kami baca, kami dengar, kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami, menyampaikan kehendak-Mu, isi hati-Mu Tuhan, untuk kami mengerti, kami makin bertumbuh di dalamnya, dan kami terus menghidupi kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga melalui hidup kami, orang bisa melihat ada Yesus Kristus Tuhan dalam hidup kami semuanya, sehingga melalui hidup kami Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan, dan orang dapat menjadi percaya dan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Roh Kudus, surapi hamba-Mu, tapi juga kami semuanya, agar setiap pikiran dan hati kami boleh terbuka untuk menerima firman-Mu dengan rela hati dan dengan sukacita iman. Firman-Mu yang berkuasa mengubahkan kami menjadi semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bersyukur buat anugerah Tuhan di tengah kehidupan kita, sehingga kita masih diberi lagi waktu dan kesempatan dalam hidup kita untuk kita juga boleh bersekutu dengan Tuhan, terutama pada saat kita boleh bangun pagi, kita menikmati lagi akan kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan yang selalu baru tiap pagi di tengah hidup kita. Justru itulah waktu juga yang terbaik bagi kita
sebelum kita memulai aktivitas kehidupan kita mau bersekutu terlebih dahulu dengan Tuhan untuk menikmati lagi persekutuan yang makin indah, yang menguatkan terus manusia rohani kita, tetapi juga membuat kita menerima mana surgawi, satu berkat rahmat Tuhan yang selalu baru tiap pagi di tengah hidup kita, perkataan Tuhan yang berbicara secara pribadi buat Anda dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui bersama bahwa ketika kita membaca dalam kitab Amsal secara keseluruhan ini juga, itu akan terus mengajarkan dan membuat kita mengerti agar dalam kehidupan kita itu terus boleh mengalami yang namanya pertumbuhan. Bertumbuh terus dalam pengenalan akan Tuhan, tetapi juga dimasukkan di sini adalah melalui kitab Amsal ini juga mengajarkan kepada kita untuk kita terus bertumbuh, bukan hanya sekedar kita menjadi orang baik, tapi kita meningkatkan menjadi orang benar dan menjadi orang yang bijak. Nah, Tuhan mau dalam kehidupan kita terus bertumbuh, tidak hanya berhenti menjadi orang baik. Banyak orang yang baik tapi sayangnya tidak benar. Ada orang yang sudah baik dan mulai benar tetapi sayangnya tidak bijak, sehingga kemudian bisa mengalami hal-hal yang tidak perlu untuk dialami di tengah kehidupannya. Tapi dengan kita makin membaca dan makin merenungkan bagian dari kitab Amsal ini, itulah sebabnya kitab Amsal ini dituliskan agar kita juga bertumbuh menjadi orang, bukan hanya sekedar menjadi orang baik, orang benar, tapi juga orang yang bijaksana. Dan inilah yang Tuhan kehendaki. Kita menjadi seorang pria yang bijaksana, menjadi seorang wanita yang bijaksana, menjadi seorang anak yang bijak. Dan inilah yang kemudian kita bisa berkenan kepada Tuhan. Makin kita menerima kehormatan, kemuliaan daripada Tuhan, tetapi juga hidup kita bisa berdampak, memberi pengaruh dan menjadi berkat buat banyak orang. Mari kita baca dalam kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Amsal pasalnya yang ketiga ayat 34 dan 35. Firman Tuhan berkata demikian, apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tapi orang bebal akan menerima cemooh. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan juga di dalam firman Tuhan yang lain, yang disampaikan bahwa barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tapi barang siapa yang mau merendahkan diri, dialah yang akan ditinggikan oleh Tuhan. Hanya sayangnya banyak daripada kita suka meninggikan diri kita. Ketahuilah bahwa dengan jalan demikian justru itu membawa kita akan direndahkan. Nah, hari ini saudara dikasih Tuhan, kita mau belajar bagaimana dalam perjalanan kehidupan kita terus berjalan menuju ke arah yang benar. Dari orang baik menjadi orang benar dan kemudian menjadi orang yang bijaksana. Nah, firman Tuhan memberitahukan jalannya kepada setiap kita. Firman Tuhan mengatakan orang bijak yang dimasukkan di sini adalah bahwa orang bijak itu adalah orang yang dapat melihat hidup dari sudut pandang Allah, dari sudut pandang firman Tuhan, dari sudut pandang Tuhan, lalu kemudian dapat mengerti tentang sikap, tindakan, perkataan apa yang harus disampaikan, yang harus dikerjakan dalam menyikapi segala sesuatunya di tengah kehidupan kita. Itu yang dimaksud dengan orang bijak. Jadi orang yang bijak bukan hanya sekedar melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya sendiri, bahwa apa yang menurut saya benar bukan, tetapi apa yang menurut pada pemandangan Tuhan itu adalah hal yang benar dan berkenan. Kalau kita melakukan segala sesuatu apa yang menurut kita benar, maka kita bisa menjadi orang bebal, maka kita bisa menjadi orang yang fasik, orang yang angkuh, orang yang sombong, sehingga kita merasa diri kita paling benar. Tapi pastikanlah dalam kehidupan kita menjadi orang yang bijak. Orang yang bijak adalah orang yang bukan melakukan segala sesuatu menurut apa yang dia pandang, dia pikir, dia rasa itu yang paling benar, tetapi dia pastikan bahwa itu memang betul-betul adalah sebuah kebenaran yang berasal daripada Tuhan. Dan orang yang bijak ketika melihat dan memandang segala sesuatunya tidak hanya memandang dari satu sudut saja, tetapi dari sudut pandang Allah. Tuhan yang bisa memandang semuanya secara utuh atau keseluruhan. Kalau kita secara manusia, sudut pandang kita terbatas seringkali. Kita hanya melihat pada satu sisi sehingga kita bisa hanya berasumsi. Nah, kalau asumsi itu sifatnya masih mentah.
bisa dan seringkali salah ataupun keliru. Tapi kalau kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah, maka kita bisa melihatnya dari sudut pandang yang lebih komprehensif atau lebih utuh dan menyeluruh. Dan itulah kita akan mendapatkan satu kesimpulan dan pengertian yang tepat, sehingga di tengah kehidupan kita dapat mengambil keputusan, tindakan yang sangat tepat yang harus kita kerjakan di tengah hidup kita. Sebagai salah satu contohnya adalah Raja Salomo sendiri. Bagaimana ketika dia belajar menjadi orang yang bijak, Tuhan menghadapkan kepadanya satu perkara yang tidak mudah. Ada 2 orang wanita yang membawa seorang anak yang masih hidup, dan kemudian anak itu diperebutkan kepada mereka karena mereka rupanya tinggal bersama-sama dan kemudian mereka bertetangga. Lalu kemudian dua-duanya punya anak dalam waktu yang berdekatan dan hampir sama. Hanya persoalannya wanita yang satu anaknya lahir dan kemudian tidak lama mati, yang satu masih hidup. Lalu kemudian ketika dia tidur, anak yang mati itu ditukar dengan anak yang hidup, dan kemudian terjadilah pertengkaran, dan hal ini perkaranya dibawa sampai kepada Raja Salomo. Kalau Raja Salomo hanya mengandalkan sudut pandangnya sebagai manusia, maka dia bisa keliru dalam mengambil keputusan dan tindakan. Tetapi ketika didasarkan pada sudut pandang Allah, dari sudut pandang Tuhan, dia melihat segala sesuatunya secara menyeluruh, maka dia dapatkan satu gambaran yang utuh, yang tepat, yang benar, sehingga bukan berdasarkan asumsi, tapi sungguh-sungguh satu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan seluruhnya, sehingga dia mengambil keputusan bahwa lebih baik daripada dipersoalkan anak ini, kita potong saja jadi 2. Maka ibu dari anak tersebut yang sungguh-sungguh adalah ibunya, dia berkata jangan, karena dia mengasihi anaknya itu. Maka dia tidak rela kalau melihat anaknya kemudian diapa-apakan, apalagi dibunuh atau dipotong menjadi 2. Maka dia berkata lebih baik anak ini hidup walaupun bukan di tangan saya, lebih baik dia hidup sekalipun di tangan orang yang lain. Tapi wanita yang satu yang bukan ibunya, yang tidak merasa memiliki sama sekali, maka dia berkata enggak apa-apa, lebih baik dipotong saja. Maka dari situlah sebenarnya menyingkapkan segala sesuatunya, siapa yang benar dan siapa yang enggak benar, disingkapkan lewat hal itu, hikmat yang daripada Tuhan. Jadi sekali lagi, hikmat daripada Tuhan, orang yang bijak adalah orang yang melihat segala sesuatunya dari sudut pandang Allah. Lalu kemudian kita dapat mengerti sikap, tindakan, perkataan, dan perilaku apa yang mesti kita buat dan kita kerjakan di tengah hidup kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang bijak? Bukan hanya menjadi orang baik, orang benar, tapi juga menjadi orang bijak. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita. Di sini ada kata orang yang rendah hati dikasihaninya, dan kemudian orang yang bijak akan mewarisi kehormatan. Nah, untuk kita bisa menjadi orang yang bijak, maka dibutuhkan dalam hidup kita harus punya yang namanya sikap rendah hati. Nah, sikap rendah hati inilah yang harus kita miliki dan kita kembangkan dalam hidup kita. Untuk kita bisa menjadi orang bijak, itu kita harus menjadi orang yang rendah hati. Orang rendah hati adalah orang yang mau diajar dan mau terus mau belajar. Dia sadar tentang betapa bahwa dirinya penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Itu sebabnya orang yang rendah hati, dia mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Disitulah Tuhan akan memberikan, melimpahkan hikmatnya buat setiap kita, sehingga kita makin hari makin terus dibawa, semakin bertumbuh, makin hari makin terus bertumbuh dari orang baik, orang benar, dan menjadi orang yang bijak. Itu sebabnya di tengah kehidupan kita mesti punya modal dasar. Modal dasarnya apa? Sikap rendah hati. Orang yang rendah hati, dia akan ditinggikan, dia akan dipermuliakan. Sebaliknya, kalau orang meninggikan dirinya, orang menjadi sombong, menjadi angkuh, menjadi congkak, dia merasa dia paling benar, dia paling mengerti segala sesuatunya, orang tersebut yang akhirnya akan mendapat malu sendiri, akan mendapat cemooh. Orang tersebut yang akan kemudian akan dipermalukan oleh kebodohannya sendiri. Saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar menjadi orang yang rendah hati. Saya sering menyampaikan kepada anak saya bahwa saya mengatakan gak ada orang bodoh, yang ada orang malas. Mengapa orang bisa jadi bodoh? Karena dia malas mau belajar, malas mau berusaha, malas mau melakukan segala sesuatunya, sehingga dia menjadi orang yang bodoh akhirnya. Tapi kalau orang, sekalipun orang disebut bodoh tapi dia mau belajar, dia bisa menjadi orang yang mengerti segala sesuatunya. Orang menjadi tahu terus belajar, menjadi orang yang mahir, orang yang ahli dalam bidangnya. Nah, saudara dikasih Tuhan, itu sebabnya untuk kita bisa menjadi orang yang bijak,
maka kita mesti punya sikap rendah hati dan kita mengembangkan sikap itu di tengah kehidupan kita. Orang yang rendah hati, dia mau ditegur, mau diingatkan. Orang yang rendah hati, dia juga mau terus belajar. Orang yang rendah hati adalah orang yang juga menghormati Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Itu salah sebabnya permulaan dari hikmat yang membawa kita menjadi orang bijak adalah kalau kita punya sikap rendah hati. Orang yang rendah hati akan menghormati Tuhan, takut akan Tuhan di tengah kehidupannya. Dia sadar benar tentang siapa dirinya, tapi juga dia sadar benar tentang siapa Tuhannya. Tuhan yang menolong dan memampukan dia. Anda ingat dengan Salomo ketika dia memulai karir usahanya sebagai seorang raja di tengah bangsa Israel yang begitu besar. Salomo memulai karirnya dengan satu sikap rendah hati yang begitu baik, sehingga Tuhan meninggikan dan memuliakannya. Tuhan melimpahkan, menambah-nambahkan terus hikmat di tengah hidupnya. Ketika dia berkata, Tuhan, aku gak mampu Tuhan, aku gak bisa untuk memimpin bangsa yang besar ini Tuhan. Dia merendahkan hati dan meminta supaya Tuhan memberikan kepadanya hikmat, kemampuan untuk bisa menjadi berkat dan memimpin bangsa yang besar ini. Dan ketika itu yang dimintakannya, ketika dia merendahkan hatinya, Tuhan melimpahkan hikmatnya dengan begitu luar biasa. Maka di tengah kehidupan kita pagi hari ini, saudara yang kasih Tuhan, untuk kita bisa jadi orang bijak, belajarlah punya sikap kerendahan hati. Kerendahan hati itu dimiliki di tengah hidup kita. Kerendahan hati berawal dari sesuatu yang ada di dalam dan kemudian memancar keluar. Rendah hati tidak hanya dapat dilihat dari sekilas, dari tindakan atau perilakunya. Rendah hati adalah orang yang kelihatannya begitu sopan dan lain sebagainya. Enggak selalu begitu. Belum tentu orang yang modal demikian itu rendah hati. Terkadang mungkin hanya bisa saja itu pencitraan atau suatu kepalsuan atau kemunafikan. Tapi orang yang rendah hati, ketika pun dia bersikap dengan baik dan lain sebagainya, itu sesuatu yang keluar dari kehidupannya yang sungguh-sungguh. Sebab itu mari belajarlah miliki sikap rendah hati. Rendah hati itu mau diajar, mudah untuk, kalau ibaratnya sesuatu itu mudah untuk dibentuk. Sehingga seperti halnya sesuatu yang mudah dibentuk, kita bisa menjadi sesuatu yang seperti Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ibaratnya seperti halnya tanah liat, untuk bisa dibentuk menjadi sesuatu, itu maka dia harus dileburkan dulu, dihancurkan lebih dulu, dilembutkan lebih dulu. Nah, kalau dia sudah lembut, maka dia dengan mudahnya mau dibentuk seperti apa yang dikehendaki oleh sang penjunan atau orang yang membuatnya. Dia membuat guci, dia membuat mungkin keramik dan lain sebagainya. Apa yang pun dia buatnya bisa mudah dibuatnya kalau lembut. Nah, hal yang sama, kalau kita punya kerendahan hati, kita akan mudah untuk menerima proses di tengah kehidupan kita. Sehingga ketika ada proses Tuhan yang terjadi, kita enggak protes, tapi kita terus belajar tetap rendah hati dan kita bisa mengalami progres yang daripada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Biar kiranya kita belajar hari ini menjadi orang yang bijak, dengan terus kita mau belajar makin merendahkan hati dan hidup kita di hadapan Tuhan, dengan tetap takut akan Tuhan, dengan menghormati Tuhan, menerima perkataannya, dan kita mau belajar untuk mau diajar dan mau terus belajar. Dengan demikian kita akan terus bertumbuh, makin bertumbuh dari orang baik, orang benar, dan menjadi orang yang bijak. Tuhan memberkati semua kita. Bapak Saudara kami sungguh bersyukur di hadapan Tuhan buat kasih setia dan pertolongan-Mu di tengah kehidupan kami. Kami bersyukur buat pertolongan daripada-Mu Tuhan, sehingga pada waktu pagi hari ini kami boleh lagi bersekutu dengan firman-Mu, firman kebenaran yang mengingatkan kepada kami semuanya agar kami bukan hanya menjadi orang baik, orang benar, tapi juga menjadi orang yang bijaksana. Sehingga dengan demikian juga hidup kami boleh senantiasa menjadi berkat buat banyak orang, tetapi juga memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan kami semuanya untuk kami menjadi orang bijak, dengan terus belajar, mau belajar untuk rendah hati di hadapan Tuhan, menghormati Tuhan, takut akan Tuhan, mau diajar dan terus untuk mau belajar. Sehingga dalam hidup kami mengalami proses yang membawa kami pada progres, pertumbuhan demi pertumbuhan yang baik. Mampukan kepada kami semuanya dengan pertolongan Roh Kudus untuk kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kami juga berdoa, khususnya Tuhan bagi keluarga dari korban KRI Nanggala Tuhan yang tenggelam. Kiranya semua keluarga korban yang ada, Tuhan boleh memberikan penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan untuk dimampukan untuk mereka menghadapi dan menerima kenyataan hidup yang tidak mudah,
tetapi kami percaya Tuhan juga akan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka Tuhan. Demikian juga berdoa buat bangsa dan negara kami, kasih dan anugerah Tuhan nyatakan di tengah negeri ini Tuhan, sehingga Indonesia mengalami kebaikan daripada Tuhan, kesejahteraan daripada Tuhan, tapi juga kemuliaan dan keselamatan daripada Tuhan ada atas Indonesia ini Tuhan. Berdoa Tuhan, walaupun di Indonesia juga banyak mengalami tantangan, pergumulan di berbagai macam hal, berbagai macam daerah, tapi kami percaya ketika Tuhan bekerja campur tangan atas negeri ini, kami boleh melihat kebaikan-Mu terjadi atas negeri ini Tuhan. Berkati pemerintah di pusat sampai di daerah, presiden, wakil presiden, para menteri yang ada, TNI Polri, dan bahkan semuanya Tuhan, bahkan sampai tinggal di daerah kami di Sulawesi Utara, Minahasa Selatan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Gubernur, wakil gubernur Sulawesi Utara, bupati, wakil bupati Minahasa Selatan, bahkan seluruh para pegawai yang ada di jajaran di dalamnya Tuhan, berkati mereka semuanya, sehingga mereka semua boleh bekerja dengan giat, dengan baik, roda pemerintahan boleh berjalan dengan baik, tetapi tetap disertai dengan roh takut akan Tuhan ada di tengah hidup mereka, sehingga mereka dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka menjalankannya semua juga dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, dan semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Demikian pula kami berdoa kalau di antara kami ada yang mengalami masalah dengan kesehatan kami, mengalami sakit kelemahan tubuh, apapun sakit penyakitnya, kelemahan tubuhnya, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kesembuhan dan pertolongan daripada-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Jehovah Rafa, sehingga oleh kuasa bilur-Mu dan darah-Mu Tuhan, kami boleh berkatakan kesembuhan, pemulihan terjadi atas saudara-saudara kami, baik mereka yang mungkin dirawat di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing, apapun kelemahan tubuhnya, Tuhan kami percaya Engkau sanggup memberikan pemulihan, kesehatan yang baru di tengah kehidupan mereka mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan secara total. Demikian pula kalau di antara kami mengalami kesusahan, kesulitan, pergumulan dalam hidup ataupun kekurangan, Tuhan memberikan jalan keluar di tengah kehidupan kami, memberikan pertolongan pada kami semuanya, sehingga kami terus menaruh pengharapan kepada Tuhan, bukan menyerah dengan keadaan, tetapi tetap berserah penuh kepada Tuhan, sehingga kami boleh melihat penyertaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami, tapi juga dapat melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan di tengah kehidupan kami semuanya, sehingga kami terus menjadi orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Nah, sebentar selesai doa ini kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami, baik kami yang bekerja dan berusaha, baik kami juga akan melanjutkan studi pendidikan kami, baik kami akan melanjutkan aktivitas kehidupan kami sehari-hari. Tuhan kiranya tetap menyertai dan memberkati kami, karuniakan sehat kuat daripada Tuhan, ada sukacita, damai, sejahtera yang melampaui segala akal ada di tengah kehidupan kami semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan, pertolongan daripada Roh Kudus Tuhan menolong dan menyertai setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kita gerejanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap bersemangat dan bersuka cita, karena Tuhan Yesus Kristus mengasihi dan menyertai setiap kita.